Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, para pendukung Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang selalu kita cintai, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Saat ini kita berbincang-bincang karena atas dasar permintaan teman-teman yang selalu menonton setia YouTuber Suramadu Global untuk membuat konten-konten tentang masalah capres dan cawapres. Yang saat ini kita usung adalah calon presiden dan wakil presiden dari Amin. Saat ini kita kedatangan salah satu komando, salah satu tim sukses komandan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada pemirsa semua dan rekan-rekan seluruh Indonesia, yang khususnya para simpul relawan seperjuangan pendukung Anies yang sekarang sudah lahir ribuan simpul relawan. Alhamdulillah, yang namanya relawan itu benar-benar relawan, pakai otak sendiri, pakai dana sendiri, pakai pikiran sendiri tanpa disupport oleh manapun, semua berdasarkan hati nurani. Gitu Kiai. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Dari sosok Bang Anies ini nilai kelebihannya dari sisi apa? Saya kira kalau kelebihannya semua orang pada tahu bahwa Pak Anies itu telah memiliki rekam jejak yang luar biasa. Dan juga ketika diskusi antar cawapres di sebuah universitas juga nampak kelebihan Pak Anies itu. Sehingga saya selalu memantau perkembangan dukungan. Ini sekarang dukungan ini sudah sangat luar biasa. Kalau dari survei yang resmi yang saya tonton di TV yang hanya menggunakan metodologi 1.200 responden, sama sekali saya ini relawan yang paling tidak percaya. 1.200 responden dan Anies selalu di nomor 3. Yang kami percaya itu adalah survei publik seperti Google Trend, seperti juga Indonesian Lawyer Club, juga ada lagi survei dari Iwan Fals. Itu menunjukkan kemenangan Anies yang telak itu sampai di atas 70%. Nah, ini yang kami percaya karena apa? Vote-nya itu diikuti oleh ratusan ribu, bukan 1.200. Nah, maka dari itu Anies saat ini hari demi hari Anies itu diuntungkan, apalagi setelah gabung sama Caimin. Seluruh kiai di Jawa Timur itu 80% itu mendukung Pak Anies Baswedan, dan itu ulama-ulama khos, pondok-pondok pesantren besar. Lebih-lebih ada fenomena besar seperti Rempang Galang, terus Gorontalo itu bergerak, ada Lampung juga bergerak dan lain sebagainya. Ini persoalan tanah. Ini akhirnya luar Jawa ini sangat luar biasa mendukung Pak Anies ini. Terjadi peningkatan yang signifikan. Sehingga saya pikir dua calon presiden yang ada ini harus sudah mikir-mikir untuk kalah, bukan untuk menang. Kira demikian, Kiai. Iya, sangat luar biasa ya. Sekarang keserasian antara pasangan antara Cak Imin dengan Pak Anies ini bagaimana? Kira-kira bisa dikatakan sebagai pasangan serasi apa tidak? Oh, sangat serasi. Begitu. Kenapa? Kedua-duanya itu dapat dikatakan religius nasionalis. Kedua-duanya adalah putra seorang tokoh. Kedua-duanya itu darah biru katanya orang Jawa. Artinya sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kedua-duanya itu adalah 24 karat NKRI dan bangsa Indonesia, 24 karat
itu cinta NKRI, dan kedua-duanya adalah anak pahlawan, putra pahlawan kedua-duanya. Kedua-duanya itu adalah putra pendiri bangsa. Jadi ini bukan abal-abal. Makanya setiap periode menuju ke ujung tahun dan menuju ke ujung pemilihan tahun bulan Februari yang akan datang, ini saya yakin itu akan semakin luar biasa pilihannya. Makanya saya katakan bahwa dua capres ini yaitu Pak Prabowo sama Pak Ganjar, ini sekarang harus sudah mikir-mikir kalah, bukan mikir menang. Begitu ya. Iya. Maka dari itu saya sebagai relawan yang belusukan di seluruh Jawa Timur ini, belusukan saya. Iya. Dan saya kenapa saya belusukan, dan saya memang orang jalanan masalahnya, kepada ulama, kepada masyarakat, tokoh, kepada kalangan bawah petani, dan kebetulan saya sebagai ketua HKTI Korda Madura sudah biasa belusukan petani, pedagang dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Semakin memuncak, Semakin meroket ya. semakin meroket. Nah, maka dari itu saya bangga, kerja saya semakin ringan dengan bergabungnya Pak Anies dengan Cak Imin. Ini kerja saya semakin ringan karena dukungannya semakin meledak itu. Saya kira demikian ya. Kalau melihat peta di Jawa Timur, kira-kira di tiap kabupaten yang berada di Jawa Timur yang paling gemuk yang mendukung pasangan Amin ini di mana? Yang pertama pasti Madura. Madura ya. Madura ini bisa Dijadikan basis. minimal 80% orang Madura itu pilih Amin. Kemudian juga Pasuruan. Kemudian juga Probolinggo. Terus ke Situbondo, Bondowoso, Jember. Ini rata-rata Anies ini menang dalam surveinya. Google Trend itu menang. Jadi saya kira tidak ada celah Jawa Timur Anies itu kalah. Justru dalam survei terakhir, saya lihat barusan survei terakhir itu sudah tembus 60% Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Timur sudah tembus 60%, ya sudah satu putaran. Oh begitu ya. Saya kira demikian Kiai. Kayaknya Semakin duduk dua calon yang lain ini. sangat Kira luar itu. biasa. Iya. Berarti yang menjadi sentral ataupun tolak ukur kemenangan berada di Jawa Timur. Betul. Kalau secara penduduk ya, paling terbesar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti ini. Ya, betul. Kenapa kok bisa fokus kepada Jawa Timur? Lah memang kalau Jawa Barat itu lumbungnya Partai Keadilan. Oh begitu. Terus Banten itu lumbungnya Partai Keadilan, termasuk DKI. Ini udah pasti nih basisnya Partai Keadilan, dan itu pasti menang di atas 50% itu. Jawa Barat itu kalau nggak salah itu di atas 60% itu Jawa Barat itu. Karena Pak Anies ini sosok non partai yang juga digemari dan disukai oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama mahasiswa, orang-orang terdidik, pegawai negeri. Bahkan konon ceritanya ini pensiunan purnawirawan TNI Polri itu seluruh Indonesia mengarah pendukungannya kepada Anies. Begitu. Ya inilah suatu fenomena bahwa zaman akan berubah. Kira demikian Kiai. Mungkin cukup ini mungkin sebagai keterangan dari saya dan kepada saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa, terima kasih telah menonton ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga semakin memberikan dukungan yang luar biasa kepada Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh penonton dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi pencerah agar bisa menambah wawasan kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia terus maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.